Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah SPD MPDI selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang selalu kami hormati, dan kepada tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang selalu berbahagia. Sebelum kami atas nama kelompok 7 mulai presentasi, sebelumnya marilah kita mengucapkan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberi hidayah, taufik serta inayah oleh Allah berupa iman, Islam, sehat, afiah, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas masing-masing walaupun sekarang aktivitas perkuliahan daring. Semoga teman-teman dan ibu dosen diberi keselamatan oleh Allah dan sehat selalu, amin Allahumma amin. Kedua, salawat serta salam marilah kita ucapkan atau kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat kita, selanjutnya salawat yang kita ucapkan atau kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi wasilah bagi kita semua agar kita diberi keselamatan baik di dunia hingga akhirat nanti, amin Allahumma amin. Sebelum presentasi kami mulai, marilah kita baca suratul Fatihah sebagai doa fil majlis. Semoga menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fi dunya wa ala hadniya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami di sini akan melanjutkan RPS sebelumnya, yaitu kerangka kerja pengembangan kurikulum, yang di sini adalah akan membahas tentang asumsi pengembangan kurikulum, penilaian kebutuhan, asumsi pengembangan kurikulum, pengembangan tujuan kurikulum, penilaian kurikulum, konten kurikulum, implementasi, evaluasi kurikulum, sumber materi kurikulum, dan implementasi evaluasi. Akan membahas tentang asumsi pengembangan kurikulum, penilaian kebutuhan, asumsi pengembangan kurikulum, pengembangan tujuan kurikulum, penilaian kurikulum, konten kurikulum, implementasi evaluasi kurikulum, sumber materi kurikulum, dan implementasi evaluasi kurikulum pada masa mendatang. Yang pertama adalah asumsi pengembangan kurikulum. Kenapa kurikulum itu harus ada asumsinya? Kenapa? Kurikulum adalah rencana untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan, maka kurikulum berisi tentang tujuan, materi, hasil pembelajaran. Terus apalagi asumsinya? Pembelajaran adalah proses mengajar, yaitu menyiapkan lingkungan di mana siswa bisa berinteraksi dengan orang, benda, tempat, dan ide. Maka pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks. Itu adalah asumsi pengembangan kurikulum untuk mengembangkan atau menyiapkan lingkungan di mana siswa bisa berinteraksi dengan orang, benda, tempat, dan ide. Itu salah satu asumsi pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum, yang mana kurikulum adalah perangkat pembelajaran yang disitu merupakan tujuan, maka tujuan baik yang berupa goal yang abstrak dan umum maupun yang objektif, khusus, dan operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kurikulum. Tujuan kurikulum berfungsi apa? Berfungsi sebagai pedoman merumuskan tujuan yang lebih spesifik, kegiatan belajar yang tertata, implementasi kurikulum yang tertata, dan evaluasi kurikulum yang tertata.
Melanjutkan materi kerangka pengembangan kurikulum. Poin 3 yaitu penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah prosedur baik secara terstruktur maupun informal untuk mengidentifikasi kesenjangan antar situasi di sini dan sekarang. Dan tujuan yang diharapkan, penilaian kebutuhan dapat mendahului maupun mengikuti penentuan tujuan. Kebutuhan juga dapat dimanfaatkan oleh pengembangan kurikulum untuk melakukan revisi dan modifikasi kurikulum. Poin 4 yaitu konten kurikulum. Pada umumnya, konten kurikulum dipandang sebagai informasi yang terkandung dalam bahan-bahan yang dicetak, rekaman audio dan visual, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya, atau yang ditransmisikan secara lisan, dan sebagainya. Terima kasih. Melanjutkan materi tentang kerangka pengembangan kurikulum. Yang kelima, sumber materi kurikulum. Materi kurikulum yang diperlukan oleh para pengembang kurikulum dapat diperoleh di buku-buku teks dan petunjuk bagi guru. Materi tersebut juga dapat diperoleh di beberapa tempat seperti perpustakaan kurikulum di berbagai universitas, khususnya pada bagian pendidikan. Implementasi kurikulum. Berbagai dimensi implementasi kurikulum yang penting untuk dicermati adalah materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peranan atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai. Keberhasilan implementasi terutama ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasi. Yang keenam, evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini, kurikulum evaluasi kurikulum sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhan pada belajar dan perilaku siswa. Yang ketujuh, keadaan di masa mendatang. Manusia memiliki visi terhadap masa yang akan datang. Maka manusia selalu menghadapi tantangan yang semakin berat dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pandangan dan kecenderungan pada kehidupan masa datang sudah menjadi kepentingan pokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.